Shalom teman-teman semua, selamat pagi dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua, amin. Teman-teman selamat datang di Askri Fellowship yang pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yudas Iskariot si pengkhianat yang akan dibawakan oleh Pastor George Gunawan. Oke, sebelum mulai kita panggil Master George. Selamat pagi, Pastor. Apa kabar? Ya, shalom, puji Tuhan, amat sangat baik, karena Immanuel. Oke, Pastor, sebelum mulai nanti, sebelum doa pembuka, kita ada Ibu Uti yang akan membawakan puji-pujian. Kita panggil Bu Uti ya. Ya, silakan, Bu. Pagi, Bu Uti. Shalom. Shalom, Bu Uti. Pagi, Ibu. Silakan. Bu Uti akan membawakan puji-pujian untuk kita semua. Shalom, Bu Uti. Ya, ambil gitar. Oh iya. Oh, Bu Uti lagi ambil gitar. Iya, gitarnya di atas, naik-naik. Oh. Iya. Ya, Oke. memuji Tuhan ya. Aduh, ngos-ngos sambil lari-lari. Ya. Didengar ya? Ya, Saya silakan. akan menyanyikan, ya selamat pagi, saya akan menyanyikan satu pujian yang diambil dari dari Mazmur 43. Ketinggian, maaf. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya, Engkau tak meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya, Engkau tak meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Tuhan memelihara orang sederhana. Aku sudah lama tapi diselamatkan aku kembali tenang ai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana akan ku
kepada Tuhan. Ya, makasih. Halo? Ya, shalom. Terima kasih Bu Uti, pujiannya sungguh bagus sekali dan sangat memberkati, dan satu-satunya hanya Ibu Uti dan Bu Suryan yang bisa ya pujian ini, karena dari mendiang ayahnya. Luar biasa, luar biasa. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkaulah umat yang diberkati, engkaulah biji mata Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, satu penghargaan yang luar biasa untuk saya, kalau boleh dikasih ruang dan waktu untuk memberikan firman Tuhan. Kita sama-sama sharing ya. Pagi ini dengan tema Yudas Iskariot, pengkhianat, satu nama yang fenomenal ya di dunia bahkan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam renungan, kita masuk dalam doa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, keagungan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya sebagai hamba Tuhan. Tanpa Engkau, kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih di pagi hari ini kami mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Firman Tuhan Yesus yang daripada Engkau. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berfirmanlah ya Roh Kudus melalui mulut hamba-Mu ini yang bukan apa-apa. Urapilah hamba-Mu ini bibir lidah, mulut kami, sehingga apa yang keluar dari hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, namun hikmat yang dari Allah yang maha tinggi, satu-satunya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Berfirmanlah Tuhan, kubuka hati ini, kusambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Saya ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, saudara, tentu kita itu tidak asing lagi dengan yang namanya Yudas Iskariot, karena ini fenomenal banget ya, fenomenal banget. Ada beberapa istilah-istilah atau satu hujatan-hujatan untuk yang namanya Iskariot, sampai saat ini saya pun nggak pernah menemui seorang anak Tuhan yang namanya Yudas Iskariot, saudara. Yudas pun nggak ada. Ya nggak tahu ya, mungkin karena ada hal yang terlalu negatif terhadap Yudas Iskariot, pengkhianat. Bahkan orang bilang, oh kasihan banget ya Yudas Iskariot ini. Apakah dia terlahir atau dilahirkan memang untuk disetting atau untuk dipersiapkan untuk apa itu, untuk penggenapan penyalipan Tuhan Yesus? Bahkan saya pernah dengar juga di debat, oh umat Kristen tuh harus mengucap syukur sama Yudas Iskariot karena dia itu berjasa, katanya berjasa sehingga Tuhan Yesus itu disalib sehingga menjadi sebagai penebus. Jadi ada beberapa apa itu ungkapan-ungkapan dari orang-orang, bahkan orang yang tidak mengerti pun mau mengait-ngaitkan tentang Yudas Iskariot. Namun kita akan melihat fakta di Alkitab siapa sebenarnya Yudas Iskariot itu ya saudara ya. Kita korek-korek sedikit, dan ini pun kenapa hari ini saya menaikkan Yudas Iskariot, karena ada satu saudara kita SMS kepada saya, angkat itu mengenai Yudas Iskariot. Setelah saya doa, oh ya oke lah gitu ya kan. Baiklah, coba kita cek di dalam Alkitab, karena Alkitab itu
berdasarkan fakta, saudara. Berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, bukan asumsi, karena ini adalah firman Tuhan, ya. Jadi kita nggak usah berasumsi yang kemana-mana. Nah, coba kita lihat dulu di Matius 26 ayat 14 ya. Matius ayat 26. Matius ayat 26. Pasal 26 ayat 14 ya. Saya bacakan sampai 16 ini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Karena Yudas ini sudah tahu bahwa Yesus itu dari apa itu? Dari memberitakan firman, karena dia itu adalah firman yang hidup, sehingga dilihatnya oleh imam-imam kepala itu sebagai penyesat ya, saudara. Ia berkata, apa ini ia berkata itu Yudas ya. Saya ulangi lagi. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Jadi pergilah seorang dari ke-12 murid itu, maksudnya Yudas Iskariot, yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, jadi Yudas Iskariot berkata kepada imam-imam itu, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Nah ini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia maksudnya Tuhan Yesus ya, kepada kamu, kepada imam-imam kepala. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Imam-imam kepala itu setelah diminta oleh Yudas itu, apa yang kau kasih gitu ya, bahasa seharinya, apa yang kau kasih? Upah, sebagai upah. Kalau aku itu menyerahkan guru gua, nah gitu ya kan, dia kepada kamu. Mereka membayar 30 perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Wah, ini ya. Jadi ini sudah jawaban satu ya kan. Apa motivasi? Di balik itu ada motivasi, saudara. Ada motivasi di balik dia itu mengkhianati. Nah, ini hati-hati ya. Karena seorang itu kalau dia itu cinta akan uang, dia itu akan menjadi pengkhianat. Ini murid Tuhan Yesus loh ini, saudara ya. Murid Tuhan Yesus, jangan terlalu kemana-mana ya. Ayo kita merenungkan untuk diri kita sendiri, jangan menghakimi dulu ke sana kemari ya. Nah ini jangan dulu. Kembali kepada diri kita, di mana kita itu kan memang murid Kristus, ya, murid Kristus. Nah, jadi dalam kehidupan dia itu jadi murid langsung dengan Tuhan Yesus ini. Coba, ya kan? Betapa menariknya uang itu, cinta akan uang itu akan menjadi pengkhianat, saudara, ya. Kemudian Markus 14 ayat 10 kita akan banyak membaca firman Tuhan kali ini. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Markus 14 ayat 10 ya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Wah, dia sudah antusias. Uang 30, keping perak 30, uang keping perak. Nah, mereka sangat gembira waktu itu mendengarnya. Ini imam-imam kepala, imam-imam semuanya itu ahli Taurat. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya sesuai dengan janji yang sudah kesepakatan ya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Wah, ya. Nah, ini sudah uang. Pokoknya sudah kesepakatan ada. Intinya uang, saudara, yang untuk mengkhianati. Kemudian Lukas 22. Lukas 22 ayat 3 sampai 6, ya kan? Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, hati-hati saudara ya, kalau orang cinta uang, kemudian menjadi pengkhianat, pengkhianat itu kan mengkhianati gurunya. Nah, padahal itu muridnya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, ya, Yudas Iskariot itu, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah
dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, jadi itu pesanan, saudara. Jadi itu pesanan dari imam-imam, kepala, dan pengawal bait Allah, ya kan? Jadi bukan Yudas itu hanya perantara saja karena uang. Nah, di sini. Kemudian siapa pula itu si Yudas itu? Kita harus mencari tahu dulu ya, Yudas itu. Yohanes 12, saudara. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Yohanes 12. Yohanes Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ini penuh kepalsuan, saudara. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 300 dinar, kalau nggak salah saya pernah menghitung itu berapa ya? 60 jutaan ya rupiah ya kalau dikuruskan hari ini. Coba, di Buli-Buli itu minyak yang wangi itu dipersembahkan, yang harum, 60 juta harganya, saudara. Kalau nggak salah saya ngitung dulu ya, dengan kurs berapa itu. Kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, ini. Yudas itu sudah dari awalnya, saudara ya, dia itu adalah pencuri. Sudah tidak benar. Makanya dia kerasukan setan. Dia itu menjadi cinta uang. Maka cinta uang itu sama dengan kerasukan setan, saudara. Kalau di sini, kalau kita artikan ya. Nah, dia jadi orang itu kalau melakukan, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu pemberita firman, hati-hati dengan uang. Ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Aduh. Nah, ini saudara, tragis ya. Yohanes. Ini Yudas Iskariot, maaf saudara. Ini. Jadi latar belakang Yudas sudah tahu ya. Dia itu karena semata-mata uang, saudara. Karena 30 uang keping perak. Dia itu akan menjadi pengkhianat. Nah, terus kemudian itu pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Padahal di dalam ini ya, di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Bapa, supaya di rumah Bapakku ada persediaan makanan, saudara. Maaf ya, saudara, saya bukan lagi menghakimi atau apa. Bagaimana ini bicara tentang gereja, saudara, tentang pelayan, tentang murid Kristus, ya kan? Nah, ternyata saudara, apakah pengkhianat, apakah pencuri kas gereja? Maaf ya, saya tidak sedang menghakimi. Pencuri kas gereja, kemudian pengkhianat, terus menjual Tuhan Yesus itu menjadi batu sandungan. Apakah hanya Yudas seorang, saudara? Sampai saat ini dan yang akan datang, ternyata banyak, saudara. Banyak sekali ya di gereja. Jadi tidak sedikit bagaimana trik-trik gereja itu, maaf ya, trik-trik gereja itu ataupun pemberita firman yang tidak jujur dalam hal keuangan, saudara.
Seharusnya uang itu ada di kas gereja, dimasukkannya ke rekening pribadi oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian dari gereja satu dengan gereja yang satunya itu bermusuhan, saudara, menjadi persaingan. Anak-anak Tuhan juga begitu, murid-murid Kristus. Satu dengan yang lainnya menjadi persaingan karena hal duit. Hati-hati dengan duit, akan menjadi pengkhianat, akan menjual Tuhan menjadi batu sandungan, saudara. Ya, saya pelan-pelan memang ngomong ini, ya kan. Kasus Pak KC juga, saya sedih, sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Yang blok sini, blok sana, belum apa-apa sudah masalah uang, masalah saya yang mau menjadi panitia, menjadi ini. Saya sedih, ini di medsos lagi. Ya maaf sekali ya, maaf. Ini lagi baru, saudara. Ini diketawai oleh dunia, saudara. Ya kan? Ya mungkin mungkin dibalik itu karena respon yang terlalu cepat. Jangan masalah duit, orang Pak KC masih di dalam. Nggak apa-apa, simpati, empati, ya kan? Sehingga sudah ada yang sudah sumpah serapah sudah keluar dari hamba-hamba Tuhan, sudah saya sudah memberikan ini, keluar ini duit, keluar itu, belum apa-apa. Kemudian ada saya sudah kasihkan 40 juta atau apa. Itu kan sudah percuma itu kebaikan yang itu, karena kasih tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Itu sudah melanggar semua ini, gitu loh. Ayolah kembali, saudara. Terus anak-anak Tuhan lagi mengenai hal keuangan, ya kan? Yang halal saja, saudara ya. Di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Carilah sumber berkat itu, saudara. Uang. Jadi Yudas ini, ya, Yudas ini gara-gara uang, dan dia itu memang dari sononya dia itu pencuri, saudara. Dia itu pencuri. Di Yohanes 12 ayat 6 baru tahu, mungkin ada banyak yang baru tahu siapa itu Yudas. Yang tahu hanya, ini pengkhianat, ini menjual nama Yesus. Ternyata orang-orang selain Yudas itu banyak, bukan Yudas sendirian, ya. Jadi bukan untuk Yudas itu untuk masuk skenario untuk penyaliban Tuhan Yesus, bukan, saudara. Kalaupun tidak ada Yudas, tetap ahli-ahli Taurat itu dan iblis ini tetap akan merancang bagaimana memusnahkan, menyingkirkan Tuhan Yesus, karena iblis itu tahu ini sang penebus. Iblis itu tahu siapa Tuhan. Iblis itu. Nah, akhirnya apa? Saya percaya iblis itu kecelek, saudara. Iblis itu salah sangka. Ketika dia itu merasa berhasil, Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disalib, wah habis, selesailah. Nggak jadi semuanya, batal. Dia itu kan Allah Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Setelah dari kematian, bangkit, saudara. Menjadi tubuh kemuliaan, menjadi Allah kembali yang 100%, ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 6, ya, Yohanes 6, kita cari lagi ya siapa, supaya kita itu tahu Yohanes itu. Yudas itu ya. Yohanes 6 ayat 70. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis, saudara. Mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali ya. Cinta uang, apapun dihalalkan, apapun, siapapun akan dikhianati walaupun Tuhan, saudara. Ini orang yang ngerti firman Tuhan loh ini. Biasanya yang pelaku-pelakunya ini, ya. Pelaku-pelakunya. Ya. Jadi saudara, ayo bertobat, ya kan. Cukupkan, ya kan, yang namanya cinta akan uang. Cukupkan, saudara. Kemudian ini Yohanes 13 ayat 2, Yudas jadi pengkhianat, ya sudah nggak usah saya. Itu 1 Timotius 6 ayat 10, ya kan. Kita kembali lagi. 1 Timotius
1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. 6 ayat 10. Nah, iya kan? Bahaya saudara, jangan cinta uang. Engkau akan menjadi penyembah iblis, penyembah berhala. Jangan cinta uang. Apapun kau lakukan untuk menjual Tuhan Yesus, untuk menjadi batu sandungan seperti Yudas itu. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini saudara, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, endingnya apa? Berbagai-bagai duka. Nanti akhirnya apa endingnya? Yudas itu, ya kan? Yudas itu tidak tahu dia itu kalau akhirnya endingnya Tuhan Yesus itu sampai dihukum mati, saudara. Tidak tahu dia. Karena dia itu yang penting uang. Yang penting uang, ya ini orangnya. Ya diadili aja. Konsekuensinya ringan-ringan. Mungkin itu kalau nanti kita pelajari lebih lagi, ya kan. Nah ini ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, saudara. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini sudah banyak saya dengar dan juga sudah saya alami. Bagaimana tingkah pola justru orang yang mengerti firman Tuhan memburu uang, sampai ada doktrin kemakmuran, ya pokoknya doktrin kemakmuran. Kemudian ini pula yang pernah disinggung oleh Pak Heri dan juga saya juga pernah nyinggung, ya. Bagaimana itu hamba Tuhan setempat itu sudah mewanti-wanti, baik itu yang diundang atau apa, tolong beritakan firman yang enak-enak saja, yang memberkati, yang menyenangkan telinga, dan jangan yang keras-keras, supaya jemaat itu dibuai, disenangkan pikirannya, ya, disenangkan pikirannya, dibuai, betah di gereja. Dan yang pernah ramai juga mengenai persembahan sulung. Wah, itu pada Januari itu biasanya itu ya kan, persembahan sulung. Wah, bawalah semuanya kenyang, masuk rekening pribadi, ya, masuk ke rekening pribadi. Kalau kita itu kumpul-kumpul ya dengan hamba-hamba Tuhan, apa yang diomongin, saudara? Keduniawian, saudara. Keduniawian. Mobilmu sudah ganti yang mana? Itu sudah tua mah. Sudah 5 tahun katanya. Jammu apa jammu? Waduh, wah hebat ini, jasnya baru ini. Itu saudara, geli saudara. Jangan dibilang kumpulan hamba-hamba Tuhan itu kudus, memberikan firman. Enggak, saudara. Apa yang di mimbar dengan yang di luar beda. Banyak yang beda, tapi banyak yang taat dan setia. Itu salut, saudara. Ya, itu maaf ya. Ini saya buka aja. Saya maksudnya bukan sedang menghakimi, tapi ayo mengingatkan. Kembalilah melayani Tuhan. Kembali, saudara. Ya. Kemudian di dalam Matius 27, di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Nah, ini saudara. Yudas itu tidak untuk maksudnya tidak untuk mencelakakan Tuhan Yesus. Dia itu. Karena dia itu tidak disetting untuk itu. Dia itu tidak mencelakakan Tuhan Yesus sang gurunya, tapi tapi karena cinta uangnya dia, yang penting saya mendapatkan uang dulu. 30 keping perak. Kemudian memang dia itu berkupang di dalam dosa, menjadi pencuri walaupun jadi murid Tuhan Yesus Kristus dia itu. Jadi latar belakangnya sudah iblis, saudara. Cinta uang itu kan sama dengan penyembah berhala. Iblis ketuanya. Ini kita lihat yang Matius 27. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, Tuhan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Aduh,
kok dijatuhi hukuman mati, endingnya kok sampai begini. Nah, menyesallah ia. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, dia, huruf besar, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, saudara. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, kata Yudas, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yang penting imam-imam kepala sudah tahu targetnya itu. Tahu. Nah, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari itu dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Padahal ini pelaku-pelaku imam semua loh, Pak, saudara ya, di gereja-gereja semua loh, baik yang menyalibkan Tuhan Yesus, seperti kita-kita itu ya, banyak yang menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Bukan hanya Yudas, bukan hanya imam-imam itu, saudara. Banyak disadari maupun tidak disadari, atau mungkin sudah kebal akan firman Tuhan, justru itu yang banyak melanggar. Nah, apa bedanya sama-sama melanggar Petrus dengan Yudas? Nah, ini yang harus diambil, saudara. Kalau kita atau seseorang itu, atau hamba Tuhan, atau pelaku firman Tuhan, atau yang sudah mengerti, terjebak dalam cinta uang, ayo kembali lagi bertobat. Jangan seperti Yudas ini lalu keluar atau bunuh diri, menggantung diri ya. Kalau ini perbedaan Yudas dengan Petrus, sama-sama menyangkal. Kalau Petrus itu menyangkal sampai 3 kali, tapi Petrus itu menyesal, menangis, bertobat. Nah, kalau Yudas menggantung diri, sayang sekali dia binasa, saudara. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi di sini Yudas itu bukan masuk skenario untuk penyaliban Tuhan Yesus, bukan untuk kita itu mengenang jasanya Yudas sehingga Tuhan Yesus disalib sehingga menebus dosa kita, tidak, saudara. Tanpa Yudas pun Tuhan memang sudah akan mengorbankan dirinya untuk menebus. Darahnya itu yang tercurah di Kalvari, itu yang memperdamaikan antara kita dengan Bapa, sehingga kita dikembalikan ke rancangan semula, menjadi imamat yang rajani, umat keturunan ilahi, karena darah-darah binatang itu tidak layak, saudara. Memang dulu sebelum Tuhan Yesus Kristus itu sebagai pendamaian, darah binatang terus nyembelih-nyembelih itu ya kan. Nah, tapi itu tidak layak, harus darahnya Tuhan itu sendiri sebagai penebus, memperdamaikan manusia dengan Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sudah diperdamaikan, dikembalikan ke rancangan semula, menjadi imamat yang rajani, umat keturunan ilahi, umat yang diberkati oleh Tuhan, umat yang berhak mendapatkan janji-janji. Sebagai penutup ya saudara, ya, Matius 10 ini pesan Tuhan, Matius 10 ayat 7 sampai 8. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Nah, ini ya. Ini pesan Tuhan Yesus ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, ayo, hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita firman, ya kan? Jangan, dan tak sedikit mereka itu ketika diundang, kadang-kadang kalau sudah terkenal sekali, target saudara, tarifnya. Dan tidak sedikit pula minta hotel yang berbintang, minimal bintang 4, bintang 5, saudara. Aduh, sedih sekali. Sedih sekali, saudara. Sedih sekali kalau begini nih. Ya,
apapun kalau cinta uang, dosa-dosa dilahap juga. Menjadi pengkhianat, penjual Tuhan Yesus Kristus. Saudara seiman juga diembatnya, ya. Juga nggak ada bedanya. Orang dunia bahkan lebih jahat, lebih jelek, lebih buruk dari orang dunia, saudara, anak-anak Tuhan itu. Jangan sampai terjadi begitu. Ayo kembalilah, bertobatlah, ya, bertobatlah, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, ya kan? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, saudara. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma, saudara. Jangan masang tarif, jangan motivasinya mencari uang di gereja, ya. Taruh di kas gereja itu, cukupkanlah dirimu itu, jangan keduniawian, ya, jangan keduniawian, saudara, ya. Hamba-hamba Tuhan, pelaku-pelaku firman juga, anak-anak Tuhan semuanya. Ini jangan jadi Yudas dan Yudas, ya, ya. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau apa. Ini demi kita, ayo bertobat ya saudara, ya. Baiklah, saya akan tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, ampuni Tuhan kami anak-anakmu semuanya, supaya kami boleh kembali bertobat Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Apa yang sudah diberikan oleh Engkau dengan cuma-cuma, keselamatan, penebusan oleh kuasa darah-Mu sendiri Tuhan, itu pun kami harus memberitakan dengan cuma-cuma Tuhan. Semua berkat daripada Engkau Tuhan. Jangan sampai kami anak-anak Tuhan, pemberita-pemberita, hamba-hamba-Mu semuanya menjadi hamba uang, cinta uang, karena segala kejahatan timbul dari sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamaah lawat mereka semuanya, kami semuanya Tuhan, supaya benar-benar taat dan setia dengan tulus hati memberikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Ya, sudah Bu Skevi, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Pastor George. Oke, ya. kita akan masuk teman-teman ke sharing. Mari kita panggil teman-teman kita ya. Ada Ibu Uti, ada Ibu Suryani Pantau, ada Pak Leonardus yang sudah bergabung. Oke, kita akan masuk ke sharing ya. Kita mulai dari Ibu Uti ya, Pak. Silakan, Yes. Bu Uti. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak George untuk pemberitaan Ya, terima firman kasih. Tuhan-Nya. Ya, di dalam kita duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, dan kita merenungkan apa yang telah kita dengar itu, semua membuat kita terbangun ya, terbangun imannya, semua membuat kita merasa kita harus berbuat apa yang Tuhan telah sampaikan melalui hambanya gitu. Nah, pagi hari ini saya melihat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tetapi kalau saya mau beri tanggapan ya, tanpa uang juga orang tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Itulah sebabnya orang-orang mencari uang itu sampai menghabiskan atau mengorbankan waktunya yang seharusnya dia beri untuk Tuhan, dia korbankan untuk mencari uang. Karena uang itu yang merupakan kebutuhan terdesak ya. Kita tidak salah juga ketika kita berusaha untuk mencari atau mencukupkan kehidupan kita dalam hari-hari ya, supaya kebutuhan itu tercukupi dan anak-anak dan keluarga merasa nyaman di dalam rumah gitu ya. Tidak salah juga sih mencari uang, tetapi kalau kita telah terlalu ya, kemarin waktu saya bilang itu terlalu mendewakan uang ya, sampai akhirnya tidak ada waktu lagi untuk diberikan kepada Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk merenungkan yang lain kecuali uang, uang, dan uang. Itu sudah mengarah kepada penyembahan berhala, kepada cinta uang. Dan Yudas mengkhianati Yesus karena dia mencintai uang. Dan banyak ya pernyataan-pernyataan di luar yang mengatakan, oh Yudas itu kan dia masuk surga gitu kan. Karena dialah, kalau dia nggak serahkan Yesus ke ahli-ahli Taurat itu ya, kepada mahkamah agama itu ya, kalau dia nggak serahkan kepada orang-orang yang ingin menghukum dia itu ya, dia nggak jadi dong penebus katanya gitu ya. Memang sepertinya pernyataan seperti ini masuk akal ya, masuk logika. Tetapi ada ayat, saya lupa ayat di mana tuh, ayatnya mengatakan memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis gitu ya. Tetapi celakalah orang yang daripadanya
anak manusia itu diserahkan gitu. Itu jelas bicara tentang Yudas. Ya, Yudas menjual Tuhan Yesus bukan karena dia ingin Yesus itu melaksanakan rencana besar agungnya itu, ya, bukan karena dia bekerja sama dengan Yesus untuk melaksanakan amanat besar agung itu. Yudas berdosa terhadap Tuhan karena dia telah berbuat dosa. Motivasinya menjual Yesus itu bukan karena dia mau Yesus itu melaksanakan penebusan itu, tetapi motivasinya adalah karena dia mencintai uang dan karena dia berkhianat dan karena dia tidak mengasihi Yesus gitu loh. Dia betul-betul mengkhianat dan upah pengkhianatan, upah orang yang gila uang itu ya adalah masuk neraka. Bahkan dia menempati neraka yang paling di bawah. Kata Yesus bilang, celakalah ya celakalah orang yang daripadanya anak manusia itu diserahkan, yaitu dia ya Yudas adalah orang yang celaka, justru dia paling celaka, dia masuk neraka gitu. Karena apa? Karena dia melakukan itu semua untuk kepuasan dirinya. Dia melakukan dosa atas dirinya, bukan karena ingin menyelamatkan, bukan karena ingin melaksanakan melaksanakan rencana Allah. Ya banyak orang-orang berpikir seperti itu ya, bahkan terakhir ini saya mendengar ya begitulah katanya Yudas masuk surga ya, apalagi orang dari luar itu yang dari sahabat kita, tetangga, saudara itu ya, mereka mengatakan Yudas itu masuk surga karena tanpa dia Yesus tidak disalibkan gitu. Ya, tetapi ya motivasi lagi, kembali lagi ke motivasi orang itu ya. Lalu Allah turut bekerja, kalau saya tahu ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, walaupun Yudas mengkhianati Yesus, tetapi dari situlah Yesus bisa melaksanakan tugasnya gitu. Jadi semua orang punya bagiannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka jalani dalam hidup mereka ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, masalah yang terjadi dalam hidup kita pasti ada ininya ya, ada sisi baiknya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya juga mau bersaksi nih, satu menit aja, 1 menit. Ketika sudah didoakan ya kemarin ya oleh Pak Hasan Tandri gitu kan, oleh Pak Dani dan Pak Tony. Wah, luar biasa ya, saya sembuh ya, saya merasa saya sembuh. Tenaga saya pulih lagi gitu. Memang kalau kemarin yang saya sudah uji coba ya, saya uji coba kemarin. Kemarin saya pergi jalan naik motor gitu, walaupun digonceng. Biasanya kalau saya keluar rumah ya sebelum didoakan kemarin, saya keluar rumah aja, saya masuk batuk saya ya Tuhan Yesus nggak bisa dikendalikan. Terus batuk, kena angin, kena dingin gitu kan. Nah ini saya mau uji coba. Kemarin saya pergi ke perapatan, saya naik motor, saya cuma pakai masker gitu. Pulang saya tenang-tenang saja. Cuma memang capek ya, karena capek, rasa capek masih ada. Tetapi batuknya tenang-tenang saja. Sudah hilang ya, ada sedikit gitu ya. Tetapi itu sudah hilang ya, saya yakin percaya sudah hilang. Saya nggak batuk-batuk lagi dan saya cuma capek doang. Capeknya capek biasa saja, karena memang orang kalau baru sembuh sakit memang seperti itu ya. Lalu saya coba lagi, tadi malam saya coba lagi ya, biasanya saya harus mandi air panas supaya saya nggak diserang batuk. Saya coba lagi, saya mandi air dingin. Wah, tiba-tiba saya lihat, saya sadar sendiri, udah berapa hari saya tidak diserang batuk. Puji Tuhan, memang Allah kita itu dahsyat ya. Allah kita itu dahsyat. Banyak sekali perjalanan rohani, manfaat yang saya dapatkan ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh beriman kepada Dia, itu banyak sekali ya. Tuhan itu sangat-sangat baik. Ya, terima kasih Pak George, terima kasih semua. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ti buat kesaksiannya. Oke, kita lanjut ke Ibu Suryani Pantau, Ibu Pendeta kita ya, Ibu Suryani Pantau. Silakan Ibu. Ya, halo, shalom. Ya, puji nama Shalom. Tuhan. Ya, terima kasih Pak George. Ya, terima kasih Bu. Yang sangat luar biasa. Ya, yang permasalahannya itu bukan uangnya ya. Kita memang harus cari uang untuk kebutuhan kita. Bahkan Alkitab juga mengatakan supaya kita bekerja dengan tangan kita sendiri, ya jangan malas. Supaya apa? Supaya kita juga dapat memberi kepada orang yang berkekurangan ya. Yang menjadi masalahnya itu adalah cinta uang atau menjadi hamba uang ya. Itu juga di dalam ayat yang di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang ya, tetapi cukupkanlah dirimu ya. Ini kecil sekali, dengan apa yang ada padamu ya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, ya. Jadi yang jadi permasalahannya itu adalah cinta dan hamba uang. Kalau menjadi hamba uang ya diperbudak hingga segala sesuatu tujuan hidupnya itu adalah uang. Kita lihat bagaimana gara-gara uang suami istri bertengkar, gara-gara uang ya ada adik kakak saling bunuh ya, harta dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjaga hati kita. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Jos itu memang betul, itu kita juga nggak bisa menutup mata kita ya, ada juga yang nggak semua hamba Tuhan ya, ada juga yang memang karena sudah mapan, sudah luar biasa ya. Kalau ketemu itu ngomong, itu bajunya merek apa gitu ya. Saya pernah ketemu bersama-sama dengan hamba Tuhan dan saya ada di sana. Sorry, saya itu pakai baju nggak bermerek ya. Tapi orang lihat, wah bagus ya, cocok ya. Tas saya juga nggak bermerek ya. Ada merek tapi nggak branded gitu ya. Tetapi kalau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan seperti itu, saya nggak pungkiri itu juga ada ngomong, wah ngomong tas yang bermerek, sepatu yang bermerek. Jadi saya cuma hanya dengar aja karena kalau saya ada yang bermerek itu oleh karena Tuhan yang kasih lewat orang ya. Jadi itu memang itu betul yang kata ya, Pak Jos itu itulah ya. Jadi kita harus benar-benar jaga hati ya. Saya bilang sama anak-anak saya, sama jemaat juga ya nggak perlu bermerek-merek ya. Yang penting kita pakai bagus, bagus dilihat orang ya. Kalau ada uang ya terserah, tetapi bukan show ya. Dan itu memang terjadi, saudara, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Mulai dari awal ya pelayanan bagus banget, tapi setelah sudah mapan, sudah apa, hilang fokus ya. Fokusnya makan nggak lagi menjaga kesederhanaan ya, nggak lagi menjaga ketulusan, dan akhirnya setiap momen, setiap apa berapa duit yang akan saya dapat. Nah, itu hati-hati banget. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai mamon menguasai hati kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau Tuhan memberkati kita dengan harta kita, ya tetap jadi bukan kita yang jadi hamba uang. Uang itu harus menjadi hamba kita. Ya. Kita yang harus atur uang itu. Ya. Sehingga kemana uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu saja ya. Terima kasih Pak George. Itu juga mengingatkan kita juga kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan supaya kita tetap menjaga hati kita terhadap mamon. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Suryani Pantau. Kita lanjut ke Pak Leonardus. Silakan Pak Leonardus. Ya, salam Bapak Ibu. Pertama, masalah persembahan tadi saya dengar, memang kemarin juga saya menitikkan masalah persembahan, walaupun ibadah kita gantung tapi sudah dilengkapi dengan Bapak teologi kontekstual sama Bapak Jos kalau nggak salah kemarin ya. Jadi memang ada juga sih hamba Tuhan seperti itu. Saya kalau nggak setuju kalau hamba Tuhan itu susah-susah, miskin pakaiannya atau tidak branded. Saya mohon maaf, saya agak berbeda cara berpikir saya. Karena hamba Tuhan itu melayani kita sebagai imam, dia mendoakan kita, dia juga bekerja, belajar keras untuk mencari pengajaran-pengajaran yang baik buat jemaatnya. Jadi saya senang pendeta itu harus sejahtera, bahkan gereja harus menyiapkan fasilitas dia untuk melayani, karena melayani itu berat Bapak Ibu. Mereka Bapak pendeta, Ibu pendeta itu mereka itu sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk pelayanan. Mereka tidak bisa seperti kita, bisa bersantai-santai, bisa melakukan kesenangan ya. Kalau Bapak Ibu itu sudah terikat dia. Hanya hari-hari tertentu lah mungkin bisa ada waktunya untuk berlibur ya. Memang ada waktunya untuk berlibur juga, tapi mereka itu sudah terikat benar untuk melayani penuh di dalam gereja. Memang tidak kita nafikan ada pendeta juga yang duniawi seperti yang dibilang Bapak Jos. Makanya saya senang kali dengan gereja-gereja yang ada majelisnya. Jadi majelis itu sebagai kontrol balance-nya. Memang kita tahu gereja itu tidak sempurna ya Bapak Ibu. Di awal-awal pun
mula-mula gereja ada itu tidak sempurna, tapi kita tahu Tuhan ada di dalam gereja itu untuk melayani melindungi kita, untuk melayani kita, untuk memimpin kita ya melalui pekerjaan Pak Pendeta kita semuanya dan para jemaat gereja ya, pelayan-pelayan gereja. Jadi saya pribadi kalau urusan kita harus jalankan. Kita jangan terganggu dengan apa yang kita lihat, tapi kita yakin apa yang menjadi kewajiban kita terhadap gereja termasuk keuangan tadi, janganlah menahan-nahannya. Itu penekanan saya, karena tugas gereja itu berat. Ada 3 kemarin saya sebut tugas gereja itu ya. Biar sedikit itu koinonia ya, bersekutu, marturia, bersaksi, diakonia, melayani ya, pelayanan sosial. Jadi kalau kas gereja kita tidak memadai karena kita menahan-nahan kebaikan Tuhan yang setelah kita terima, itu bisa pekerjaan gereja terhambat ya Bapak Ibu. Memang kita harus mendoakan gereja. Jadi disitulah kita senangnya ada gereja yang sudah punya majelis ya, banyak gereja yang sudah punya majelis sebagai balance, sebagai kontrol di dalam gereja tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti yang dibilangkan oleh Bapak Jos tadi. Kemudian masalah Judas Iskariot, sebenarnya Judas Iskariot itu mencintai Yesus. Menurut boleh kita berbeda pendapat ya sedikit, karena saya baca-baca ulang-ulang Alkitab itu, karena dia hanya bawa berspekulasi, karena selama ini apapun yang dilakukan orang, Yesus Kristus itu nggak pernah tertangkap. Dia nggak tahu waktunya telah tiba. Dia berspekulasi, dia menjual Yesus Kristus itu dengan harapan dia mendapatkan uangnya. Yesus itu tidak tertangkap begitu. Karena setelah tertangkap dia menyesal ternyata. Setelah dilihatnya Yesus Kristus itu dihukum mati, tergantung dia menyesal, dia membuang uangnya semuanya. Bahkan uang yang dia terima itu sedikit pun dia tidak manfaatkan. Kemudian dia bunuh diri. Dari situ saya melihat dia mencintai Yesus tapi dengan cara yang salah gitu. Dia mencintai Yesus, dia mencintai mamon juga. Jadi Tuhan juga kan pernah bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita nggak bisa mencintai dua sekaligus. Kalau kita mencintai yang satu, kita harus menolak yang lain. Jadi saya lihat seperti itu. Judas Iskariot mau mencintai dua-duanya. Dia mau mencintai mamon, dia mau mencintai Tuhan. Banyak di dalam hidup kita di dunia ini seperti itu memang. Tuhan kita cintai iya, dunia juga kita cintai iya. Makanya ya gereja ke gereja juga, korupsi juga, dan seterusnya gitu. Bukan berarti dia nggak mencintai Tuhan, cuman dia mau mencintai semuanya. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Itu yang saya lihat masalah Bapak Judas Iskariot. Itu pendapat saya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, biar ditambahi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Leonardus. Agak berbeda sedikit, tapi tetap ujung-ujungnya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas ya Pak ya. Itu yang disesali oleh kita semua. Oke, sekarang nggak bisa kita mencintai dua-duanya, karena mencintai keduanya itu juga pengkhianatan, Bu. Oke, shalom, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Bapak Agape. Cuman katanya Bapak Agape tadi mau di backstage saja. Apakah masih mau di backstage atau kita mau kasih lanjut? Ya, mau. Silakan Pak Agape. Boleh. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Sebelum kami sampaikan sesuatu hal, mohon maaf jika manakala ada salah ucap, salah berkata ya, supaya kita semua ini saling memberkati, saling membangun. Saya sendiri pribadi ini jemaat biasa, saudara, tetapi kami penginjilan dan pelayanan. Jadi perihal yang persepuluhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, itu memang harus kita lakukan. Ya. Arti kata tadi kembali mengerucut ke hambanya yang barusan sampaikan itu, supaya di rumah Tuhan itu ada persediaan makanan. Sehingga hamba Tuhan yang perintisan, arti kata masih memulai pelayanan itu bisa fokus untuk pelayanannya. Pencuri ya, kitab suci mencatat, kitab di dalam firman itu bahwa pencuri tidak masuk kerajaan surga.
juga ada persembahan khusus baik untuk diakonia ataupun kita peduli pada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu, supaya hati kita itu tidak tamak ataupun tidak melekat pada harta. Seperti itu. Bukan berarti kita itu memberi harus tunggu kaya, enggak. Dan lagi kalau kita memberi itu harus punya hati mengasihi Tuhan. Supaya tadi kembali disampaikan oleh hambanya, kalau kita memberi tangan kanan, jangan sampai tangan kiri melihat arti kata. Kalau kita memberi, jangan sampai timbul hati pikiran yang jahat, supaya itu tidak dicuri iblis untuk melemahkan ataupun memikat kita kepada kejahatan di situ. Jadi kalau kita itu harus bijak juga. Jadi semuanya itu harus kita lakukan, bukan saja umat Tuhan, juga hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan berkelimpahan harta. Itu juga harus diteruskan kepada hamba Tuhan yang miskin, hamba Tuhan yang di pedalaman, ya, hamba Tuhan yang kekurangan. Ya, jangan sampai fokus ke gerejanya, nanti itu dituntut oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi masing-masing kita itu dituntut sama Tuhan nanti. Ya, baik kita umat Tuhan maupun hamba Tuhan. Jadi barang siapa banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Itu olehnya ini memang kita harus hati-hati. Makanya saya bersyukur dan kami berterima kasih hambanya menyampaikan bagaimana itu supaya mengoreksi kita semuanya, supaya kita itu jangan sampai tamak, jangan sampai kikir, jangan sampai kita itu memberhalakan apapun yang kita ingini ataupun yang kita miliki yang ada di bumi ini. Karena semua kita tahu, ya, apalagi pendeta-pendeta yang sudah paham akan firman Tuhan, ya, kita harus mengumpulkan harta di surga. Di situ dengan mungkin kekayaan ataupun sesuatu hal yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi namanya, sehingga jangan sampai kita jadi raja. Ya, jadi raja itu kemana-mana minta dihormati, minta dilayani, tetapi Tuhan Yesus memberi keteladan bagi kita. Kita harus jadi pelayan-pelayan Tuhan. Makanya kalau ini ya hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman, dalam kekurangan, kemiskinan, ya, terus berjuang terus, karena Tuhan Yesus beserta, ya, beserta pada hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, ya. Umat-umat Tuhan yang mungkin dalam penderitaan, tekanan hidup, tetap setia pada Tuhan Yesus, itulah kita berarti sejalan dengan visi misinya Tuhan. Tuhan pun diperlakukan hal demikian, memberikan contoh teladan yang baik bagi kita, karena pada masanya nanti kita akan mati dan kita meninggalkan apa yang kita miliki yang ada di bumi ini. Marilah kesempatan hidup kesehatan ini ataupun harta yang Tuhan percayakan pada kita, kalau kita diizinkan Tuhan boleh berkelimpahan, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tinggi hati. Pedulikan saudara yang kekurangan, hamba Tuhan yang kekurangan, supaya kita menjadi tidak tamak ataupun tidak jadi gila hormat, kemana-mana harus dihormati. Justru itu akan merendahkan daripada memperlakukan Tuhan Yesus yang tidak baik. Mungkin itu saja hambanya, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dikoreksi. Untuk kita saling diingatkan, Pak. Ya, terima kasih. Salam saya sapa dengan hambanya, Pak Edi Sutopo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, ya, karya Tuhan terjadi atas pelayanan beliau. Terus semangat hambanya. Terima kasih, saya berikan pada yang lain. Oke, terima kasih Pak Agape. Bapak juga ada salah satunya yang menguatkan firman Tuhan hari ini, ya Pak, ya. Amin. Oke, amin. Mohon Salah juga salah satunya. Oke, kita lanjut ke Wahyu Ilahi. Ini cewek cowok, ya? Silakan Wahyu Ilahi. Salam cowok Ibu. Shalom. Oh ya, cowok, silakan Pak. Ya. Baik, ya, saya mengutip dari firman Tuhan Matius 15 ayat 7 dan 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, kenapa hatinya Tuhan, kita dikatakan jauh dari hati Tuhan? Karena apa? Hati Tuhan itu memelihara orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang lemah, memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa yang saya bisa lihat di dalam pelayan saya, mega church, ya, yaitu tadi semua berbranded, ya, mobil harganya yang wah fantastis, tetapi lupa, ya, lupa perintah Tuhan bahwa untuk mengasihi orang miskin, mengasihi janda-jandanya, saudara-saudara banyak, saudara kita seiman banyak yang masih kekurangan, ya, untuk sekolah nggak bisa, di daerah pinggiran timur dan Papua mungkin banyak sekali. Tetapi sangat ironis, ya, di orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, hamba,
tetapi dia memiliki harta yang luar biasa yang dia gunakan berbranded bermacam-macam. Ya, percuma mereka, ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, mengumpulkan, ya, lupa lagi bahwa di situ Tuhan ajarkan untuk kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Itu hati Tuhan, itu ajaran Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ya, saya mantan pengikut ajaran lama. Waktu saya dulu, saya punya seberapa pun saya berikan ke kotak-kotak amal. Untuk itu, saya melihat ajaran Yesus yang luar biasa, tetapi kenyataannya, ya, megacet, ya, pendeta-pendeta yang, maaf, saya tidak menuduh siapapun, tetapi yang saya saksikan, luar biasa sekali, ya, harga mungkin dasinya aja puluhan juta, mungkin ikat pinggang ratusan juta, jam tangan miliaran, mobil miliaran, ya. Dan di situ tadi singgung juga, di mana, ya, kamu diberi lebih maka akan dituntut lebih, ya. Megacet itu biayanya mahal sekali. Apakah itu tujuan Tuhan? Ya, saya yakin tidak, ya. Hanya showing aja menurut saya itu. Apakah kita nggak boleh menikmati berkat Tuhan? Boleh, tapi cukupkan. Ya, biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini, esok ada kesusahan lagi. Artinya apa? Kita wise, ya, kita wise menggunakan berkat Tuhan. Lihat, ya, saudara-saudara kita yang masih ada di sana. Ketika saya menjadi Kristen, saya banyak menangisnya melihat orang-orang yang lebih mementingkan diri. Makanya firman Tuhan jelas sekali, tidak bisa orang menghamba pada dua Tuhan, kepada Mamon dan kepada Allah. Makanya di Matius 5 ayat 15 ayat 7 ini lebih ditekankan bahwa bibir mereka memuliakan aku, tapi hatinya jauh pada Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk kembali kepada rencana Tuhan, pelayanan kita untuk mengasihi orang-orang miskin, pendeta-pendeta yang memang berjuang di ujung tombak, yang memang saya sering melihat kaos kakinya bau dan bolong, ya. Kita raja udah compang-camping. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, semangat selalu. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu. Kita lanjut ke Ibu Cynthia. Silakan Bu Cynthia. Shalom, bagus sekali. Thank you Pak George. Ya, shalom Bu. Terima kasih. Iya, ini firmannya bagus sekali tentang apa? Greediness. Ini aku ambil ayatnya yang Pak George sudah. 1 Timotius 6 ayat 10, ini yang bahasa Inggrisnya. For the love of money is a root of kind of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Kayak si siapa? Iskariot. Dia cinta apa? Duit sama Tuhan. Jadi terpecah jadi dua kan, dia punya iman. Jadi kita kan nggak boleh kayak gitu kan, Tuhan ajar kita nggak boleh cinta duit kan, mesti cinta Tuhan. Nggak bisa pilih dua-duanya, karena Tuhan is our love. Dia udah love us, He give us everything kan, even His life. And then kita kan juga nggak boleh biarkan kan, and cinta duit is tidak bagus kan buat kita. Jadi kita mesti pilih Tuhan, itu saja. Thank you. Oke. God bless Thank you. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Sekarang kita ke Bapak Ari Tonang. Boleh saya doa nggak? Oh, nanti doa. Nggak lama. Nanti. Nggak lama, bentar. Oh, oke. Sebelum ini Pak Ari Tonang, sebentar Bu Cynthia mau berdoa ya. Ya, Abba Father, we love you, we honor you, we magnify your name. Thank you for this lesson about money. We know that you love us, so please help us not to love money, because the root of money is evil. So please teach us to love you and not love money, and to give to the poor. In Jesus' name we pray and believe, and bless everybody in the chat room so that they will know
not to love money, but to choose you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Oke, kita lanjut ke Pak Ari Tonang ya. You're welcome. Silakan. Shalom Bu Skapi. Shalom Pak. Silakan Pak. Pak Gunawan, Bu Uti, Ya, Bu shalom. Jani, Pak Leonardus, Pak Agape, Pak Wahyu Ilahi, Bu Sintia dan Pak Teologi Tekstual. Salam semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Memang topik kita pada pagi ini sangat indah ya. Memang kita harus memilih salah satu. Kalau saya terus terang aja, saya berusaha ya. Ini memang kita manusia ini hanya disuruh berusaha. Saya berusaha ya memilih itu ya Tuhan Yesus lah. Kan karena saya dulu pernah mengalami satu gereja kami yang sekarang. Dulu ada juga pendeta kami tuh, udah gelarnya tuh MTH, Master Teologi. Tapi dia penampilan aja yang bagus. Penampilannya itu memang kalau berkhotbah jago kali Pak Pendeta ini. Saya sangat salut. Saya sangat kagum menghadapi dia. Tapi ya belum sampai setahun dia ya memang dia memilih duit dia. Karena aku bilang begitu. Ya sempat dia dulu melarikan uang gereja kami sebesar sekian. Ya 35 jutaan lah ya. Tapi ya udahlah gak usah dipikirlah sampai situ. Tapi kalau saya pribadi bukan penampilan yang dilihat Tuhan Yesus, biarpun dia pandai berkhotbah, pandai ini segalanya tetap ya Tuhan Yesus itu adalah melihat hati kita, nggak perlu penampilan, nggak perlu kita bagus-bagus untuk beribadah, tapi hati kita kalau memang belum fokus mengikuti Yesus itu memang susah. Tapi kalau saya ya saya berusaha karena kita ini manusia di dunia hanya mampir, tidak membawa apa-apa. Ya, kita harus berusaha apa yang dipermankan Tuhan kita ikuti. Biarpun kita contoh ya miskin ya, tapi kita ya punya harta di kerajaan surga. Karena ayatnya pun udah lengkap dibacakan bapak-bapak di sini. Saya mau bacakan ayat apa ya? Nah, tapi saya kalau mau nyanyi bisa Bu ya? Bisa Pak? Nyanyi aja lah biar lengkap. Boleh. Silakan Pak. Oke, saya nyanyi satu lagu ya. Karena Tuhan itu indah rencananya bagi kita manusia. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Oke, masih Pak. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke. Oke, Pak Aritonang, terima Ini ku kasih. melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke, terima kasih. Tuhan itu indah rencana bagi kita ya. Mantap. Mantap, Pak Terima kasih. Pak Aritonang. Mantap banget. Terima kasih. Oke, kita sudah mau di penghujung dan kita tinggal satu lagi untuk berbagi sharing dengan Pak teolog kontekstual ya. Silakan Pak teolog. Shalom semuanya. Shalom, silakan Pak. Iya, saya menambahkan aja dari apa yang dibilang oleh teman-teman. Jadi bagi saya itu, ya kita ini semua pelayan Tuhan, ya hamba Tuhan. Ya entahkah itu namanya pendeta, entahkah itu namanya guru Injil atau penginjil, ya entahkah itu kita sebagai jemaat, ya atau pengurus majelis gereja. Karena apa? Karena memang kita ini adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dari Tuhan kita, gitu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita itu sebagai seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan harus punya integritas. Nah, kegagalan Yudas Iskariot, dia tidak memiliki integritas kepada tuannya atau gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kan gitu. Sehingga disinilah dia lebih memilih mamon, uang, ya, 30 keping perak daripada memilih menjadi pelayan Tuhan atau pengikut Kristus yang setia. Kan seperti itu. Walaupun akhirnya dia menyesal. Nah, gitu. Ketika dia melihat realita yang ada, ya bagaimana Yesus Kristus itu disalibkan, ya, ditangkap, ya, dia menyesal. Tapi penyesalannya itu tidak menghasilkan pertobatan. Justru dia mati bunuh diri. Kan seperti itu. Nah, teman-teman dan saudara, jadi kita sebagai orang Kristen, ya pengikut manusia harus tahu gitu, apa sebenarnya integritas itu. Gitu. Nah, integritas itu, ya, pertama integritas adalah dasar kepercayaan, ya, pengaruh kehidupan yang mengalir melalui kepercayaan. Yang kedua, integritas itu mempunyai nilai pengaruh yang tinggi. Ya. Jadi ini menurut seorang tokoh namanya John Maxwell. Ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa integritas adalah kualitas manusia yang paling diperlukan bagi suatu keberhasilan. Ya. Nah, yang ketiga, integritas adalah ukuran dari standar yang tinggi. Jadi standar pemimpin harus lebih tinggi daripada standar pengikutnya. Jadi kalau watak seorang pemimpin rendah, maka standar kepemimpinan itu pasti rendah pula. Nah, yang keempat, integritas menghasilkan reputasi yang kuat.
tidak pernah mengecewakan. Yang kelima, integritas adalah keteladanan yang harus dimulai dari diri sendiri, yang akan mengalir dan menular kepada orang lain. Keenam, integritas lebih dari kepintaran dan kemampuan, meskipun semua itu diperlukan. Ketujuh, integritas ada prestasi yang dicapai dengan susah payah, bukan dengan bermasa bodoh. Ya. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan, ya, kita juga sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Kristus, kita juga harus memiliki panggilan yang jelas. Gitu. Kepada siapa dan untuk siapa kita melayani Tuhan, apa melayani. Itu dulu, siapapun kita. Ya. Harus kita tahu dan kita harus memahami apakah kita memiliki panggilan yang jelas. Gitu. Ya. Seseorang yang memiliki panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan, maka harus menganggap bahwa melayani Tuhan itu lebih baik daripada segala-galanya. Pasti orang yang memiliki panggilan jelas, fokusnya bukan lagi mamon. Gitu loh. Fokusnya bukan lagi uang. Tetapi fokusnya adalah bagaimana dia melayani Tuhan. Semakin lebih baik. Itu. Jadi orang yang memiliki panggilan yang jelas akan bersedia menanggung resiko. Dari apa? Dari setiap pelayanan. Gitu. Sebab jika tidak demikian maka akan dapat menimbulkan masalah dan dapat menghancurkan pelayanan. Jadi banyak pelayanan hamba Tuhan itu hancur gara-gara apa? Ini, gitu loh. Ya. Gara-gara hamba Tuhan itu tidak mau bersedia menanggung risiko dari setiap pelayanan. Maunya yang enak aja gitu loh. Ya, maunya itu zona nyaman aja. Kayak gitu. Tidak mau keluar dari zona nyaman hidupnya. Itu hamba Tuhan yang tidak memiliki panggilan yang jelas itu. Maunya ya kalau dia melayani itu di gereja yang besar, tadi yang teman-teman katakan tadi mega church, ya, itu yang jemaatnya pengusaha-pengusaha, yang kaya-kaya, ya, sehingga dia bisa beli rumah mewah, mobil mewah, jam Rolex, ya, kursinya kursi harga 20 jutaan dan lain sebagainya, ya, gerejanya aja yang dibesar-besarin terus, ya kan? Padahal sebenarnya untuk misi tidak ada. Gitu loh. Untuk penginjilan tidak ada ke pedesaan-pedesaan, ke pelosok-pelosok gitu loh. Ke suku-suku yang terabaikan, tidak ada gitu loh. Pelayanan itu hanya di kota saja. Gitu loh. Nah, ini perlu dipertanyakan tuh panggilannya tuh. Jelas apa tidak jelas itu? Banyak yang kabur itu panggilannya itu. Nah, lalu seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Ya. Jadi secara umum motivasi itu kita bisa definisikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan gerakan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Artinya gini, tidak ada tindakan atau gerakan yang terjadi tanpa didorong atau dipacu oleh motivasi. Jadi seorang hamba Tuhan juga atau pelayan Tuhan harus punya motivasi yang benar dalam melayani. Apa motivasinya? Gitu loh. Kalau motivasi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu hanya uang, tidak usah melayani. Gitu loh. Saya tegas mengatakan, tidak usah melayani. Tidak ada guna dia melayani Tuhan. Tuhan akan marah itu kalau orang melayani. Jadi kenapa? Kan fokus kita melayani itu bukan untuk mencari uang, bukan untuk supaya kita kaya, enggak, gitu loh. Ya. Justru kita melayani Tuhan itu melepaskan segalanya. Betul. Bukan mengambil segalanya. Nah, ada banyak hamba Tuhan itu mengambil segalanya, bukan melepaskan segalanya. Bukan memberi segalanya, tapi mengambil segalanya gitu. Ya, malah mengutip firman Tuhan gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya dia mengambil segalanya dari jemaatnya. Itu tidak boleh. Itu bukan hamba Tuhan, tapi hamba hantu. Hamba iblis itu. Hamba uang. Gitu. Jadi Donald Whitney, mungkin saya agak panjang Bu ya, Bu Skepi. Ada 10 pilar penopang kehidupan Kristen. Yang pertama, tergerak oleh keinginan mau patuh. Yang kedua, tergerak oleh perasaan berterima kasih. Yang ketiga, tergerak oleh sukacita. Yang keempat, digerakkan oleh fakta, sudah diampuni. Yang kelima, digerakkan oleh kerendahan hati. Yang keenam, digerakkan oleh kasih. Nah ini.
Ya. Jadi kita melayani itu ini poinnya. Ya, keinginan mau patuh akan perintah Tuhan. Tuhan mau suruh kita pergi kemana saja, siap Tuhan. Aku mau. Itu. Tuhan bilang kamu harus pergi penginjilan sana, kamu harus pergi memberitakan firman Tuhan ke pelosok-pelosok. Siap Tuhan, aku mau. Nah itu. Oke. Ya, sukacita, berterima kasih, ya kerana hati. Nah, yang terakhir begini, ya. Yang terakhir saya mau mengatakan seperti ini. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu harus mengalami pertobatan setiap hari. Ya, harus itu. Harus mengalami pertobatan setiap hari. Ya. Dan dia harus memahami firman Tuhan. Itu. Oke, Pak kontekstual boleh 1 menit lagi soalnya karena setelah ini kita ada doa syafaat sama Ya, ini ya. saya panjang lagi, Bu. Ya, saya panjang lagi. Ya. Oke. 1 menit lagi. Jadi ya, silakan. Ya, jadi mari ya kita sebagai hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan, baik itu pendeta, ya guru Injil, penginjil, majelis ataupun jemaat, mari kita memahami makna sebuah pelayanan itu apa, gitu. Ya, fokusnya siapa? Untuk siapa kita melayani? Apakah untuk manusia atau untuk Tuhan? Itu aja, Bu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih Pak Teolog Kontekstual untuk teman-teman yang sudah gabung tapi belum ada kesempatan untuk bersharing, boleh besok akan ada lagi ya untuk pembahasan di fellowship ini. Oke, kita masih ada doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa penutup. Sebelum memulai itu semua, kita akan berikan kepada Pastor George untuk berikan closing statement-nya atau penutup. Dan habis itu kita akan minta Ibu Suryani Pantau untuk doa syafaat dan Ibu Uti untuk doa Bapa kami. Dilanjutkan dengan doa berkat dan penutup oleh Pastor George. Oke, silakan Pastor George. Ya, terima kasih Bu Skevi, terima kasih kepada rekan-rekan yang baik yang di luar room maupun di dalam room ya, luar biasa semuanya. Dan Pak Teolog juga luar biasa, semuanya luar biasa. Memang kita itu seperti di Matius 10, saya ulangi lagi ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, cairkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Nah, ini kan pelayanan ya, salah satu pelayanan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Memang tidak salah dengan uang. Jadi tadi sudah saya lumayan berdasarkan konteksnya ya di dalam firman Tuhan, sudah hampir saya sebut banyak sesuai dengan konteks dari Alkitab. Nah, dari semua Alkitab. Jadi apa motivasi? Ya, kembali ke panggilan Tuhan. Jangan sampai cinta uang. Uang tidak salah. Cuman kita itu bagaimana menyikapi tentang uang. Yang disikapi oleh Yudas itu seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan, motivasinya salah. Jadi dia itu motivasinya salah. Kemudian kalau Pak Teolog bilang ditekankan di integritas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pemberita firman, integritas. Dan salah satunya integritas adalah apa adanya di hadapan Tuhan, yang tulus kita melayani Tuhan. Ya, jadi karena itu berikanlah pula, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, keselamatan segalanya. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, terima kasih semuanya. Itu closing statement saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah sharing dan juga pelayanan firman dari Pastor George. Kita akan masuk ke doa syafaat. Kita persilakan Ibu Suryani Pantau untuk membawakan doa syafaat bagi negara kita, gereja, dan juga pribadi kita dalam kehidupan kita ini. Silakan Ibu Suryani. Yang lain boleh di-close ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk fellowship pada hari ini.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, yang mengajar kepada kami dan menegur juga kami Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap memelihara hati kami dengan menjaga hati kami, tetap berfokus, tetap melihat kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Ada banyak tendensi, ada banyak kecenderungan buat kami untuk kami beralih dari fokus kepada Engkau dan fokus kepada dunia. Sebab itu kami mau mantapkan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa buat Pak Jos, berkati Tuhan. Engkau pakai lebih hari, lebih heran, lebih dahsyat dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Begitu juga Tuhan untuk keluarganya, Tuhan berkati. Bapa, pada saat ini kami sehati sepakat mendoakan bangsa kami. Untuk bangsa Indonesia, kami mengasihi Indonesia. Terima kasih buat di mana COVID sudah melandai dan sudah banyak yang sembuh. Bahkan Tuhan sudah sedikit orang-orang yang terpapar. Terima kasih itu karena Engkau sendiri yang telah menjawab doa-doa kami. Dan kami mau berdoa ya Tuhan supaya mata rantai daripada COVID ini betul-betul terputus dan semua boleh mengalami pemulihan. Biarlah setiap warga daripada bangsa kami boleh taat kepada prokes dari pemerintah yang telah ditetapkan. Kami mengucap syukur untuk Presiden kami Jokowi, untuk wakil kami mengucap syukur juga ya Tuhan para kabinet menteri yang ada ya Tuhan di MPR DPR, dan kami mau berdoa roh pengenalan takut akan Tuhan turun atas mereka hingga takut akan Tuhan menguasai hati mereka hingga memimpin bangsa ini dengan baik, mulai dari pusat sampai yang ke daerah-daerah Tuhan. Memimpin dengan baik, memimpin dengan penuh hati Tuhan, sehingga rakyat yang ada di dalamnya boleh mengalami kesejahteraan dan damai yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keamanan yang terus Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Polri Tuhan, kami berdoa untuk TNI, kami mau berdoa ya Tuhan untuk BIN dan Densus 88, semua yang bertugas dalam memelihara stabilitas dan keamanan bangsa kami. Tuhan berikan kekuatan hikmat kepada mereka, ketajaman di dalam menanggapi satu masalah. Berikan keadilan juga ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Di tempat-tempat persembunyian, sarang narkoba, sarang teroris, apapun bentuknya, in the name of Jesus, mari Tuhan Kau singkapkan, hingga tidak ada satu pun tempat persembunyian yang tidak dibongkar oleh Tuhan, tetapi dibongkar oleh Tuhan. Sehingga semua niat-niat jahat apapun yang sedang dirancang boleh dibatalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, di dalam terakhir-terakhir ini banyak sekali Tuhan sudah singkapkan. Dan kami percaya ya Tuhan, akan ada banyak lagi Tuhan, sehingga keamanan boleh terjadi di bangsa kami. Kami mau berdoa untuk perekonomian, karena pandemik ini Tuhan, banyak perusahaan yang besar juga kolaps, banyak juga anak-anak Tuhan juga mengalami kesukaran dalam perekonomian. Kami mau berdoa supaya pemerintah diberi hikmat, supaya mulai lagi menata perekonomian dan semua usaha-usaha, mulai dari rakyat yang kecil sampai pengusaha yang besar. Tuhan tolong supaya mereka boleh bangkit lagi dan semua perekonomian boleh lancar kembali, Tuhan, dipulihkan kembali. Terima kasih untuk setiap Kristuber. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah lewat acara-acara, konten-konten yang diberikan itu Tuhan, betul-betul membawa berkat bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih buat Askri, berkat Tuhan turun ke atas Askri. Semua channel-channel yang bergabung di dalamnya Tuhan, sungguh menjadi berkat. Terima kasih lewat berita Injil yang kami beritakan ya Tuhan, lewat channel-channel dan lewat asosiasi Kristuber ini Tuhan, betul-betul juga dapat menembus banyak tempat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga ketika orang mendengar semua berita yang disampaikan itu, betul-betul Roh Kudus bekerja sehingga banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami semuanya saling menopang satu dengan yang lain, dengan satu tujuan, satu iman, dan bergerak bersama-sama sesuai dengan kehendak dari Roh Kudus, sehingga kami boleh melihat begitu banyak tuaian jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Setiap gereja-gereja yang ada, mereka siap untuk memuridkan, mereka siap untuk memanen jiwa-jiwa, sehingga semua orang-orang yang bertobat boleh diperlengkapi, sehingga mereka juga
boleh dimuridkan, dan mereka juga boleh pergi untuk memberitakan kabar baik-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita minta kesediaannya Pak Teolog kontekstual ya untuk doa Bapak kami menggantikan Bu Uti. Bu Uti sudah keluar dari room. Boleh Pak, silakan. Doa Bapak kami. Kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, untuk doa penutup dan berkat dipersilakan Pastor George. Dan kami sebagai umat pemenang, angkat wajahmu, angkat tanganmu, terimalah saudara berkat daripada Allah Bapa kita, rahmat, kasih karunia, anugerah, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkecukupan, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, mulai hari ini sampai Maranatha, Dia kembali sampai Tuhan datang kali kedua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Skevi, Bu Suryani, Ibu Cynthia Gumilang, Pak Teolog, Pak Leonardus ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang ada di room. Terima kasih Pastor George, ya Bu Cynthia. Ya, terima kasih. Dan terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Besok juga akan ada lagi fellowship. Teman-teman boleh bergabung. Kiranya hari ini menjadi berkat makanan rohani kita pagi ini dan memberikan perlindungan pada kita semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak George is pastor ya? Sebentar ya, saya melayani di Taiwan, Bu. Oh, you're a pastor ya? Sorry, nggak tahu.